menjawab teman-teman yang menginginkan cara lain dari bermeditasi. Maksudnya bermeditasi adalah yang khusus meluangkan waktu untuk duduk dan diam, ya. Nah, ini saya bagikan 5 cara bagaimana kita melatih mindfulness tanpa harus mendedikasikan waktu khusus. Memang jauh lebih baik kalau teman-teman mempunyai waktu khusus di pagi hari atau di malam hari ketika semua kegiatan sudah selesai, mana yang lebih fleksibel untuk teman-teman. Tapi ketika saya menyarankan seperti itu, pasti yang saya dapat adalah, aku sibuk pagi-pagi itu udah gak punya waktu, udah bangun pagi harus nyiapin untuk anak, ya kan, menyiapkan untuk suami, belum lagi untuk diri sendiri yang harus siap-siap bekerja, seperti itu. Nanti telat berangkat sedikit aja udah macetnya udah panjang banget kayak gitu. Terus kalau bahasa Jawanya kemerungsung, kalau bahasa Jawanya kemerungsung, harus cepet kayak gitu. Nah, bagaimana di sela-sela kesibukan teman-teman bisa meluangkan waktu untuk belajar mindfulness ini, atau sadar betul dengan apa yang kita lakukan. Ini saya bagikan 5 cara kita yang bisa kita latih, ya, yang bisa kita gunakan untuk latihan mindfulness. Nah, yang pertama adalah ketika kita berjalan. Yang pertama adalah berjalan dari satu ruang ke ruang lain, ya kan, atau dari turun mobil mau masuk ke kantor atau menuju ke ruangan kayak gitu, atau dari turun MRT station, ya kan, turun dari MRT terus kita menuju ke atas kayak gitu untuk menunggu Gokar, Gojek, atau menunggu taksi kayak gitu kan, ada waktu berjalan juga ya. Atau dimanapun teman-teman berjalan, atau ketika sedang berjalan di mall, itu juga bisa dimanfaatkan untuk latihan mindfulness. Bagaimana caranya? Nah, ketika kita berjalan, kita menyadari penuh bahwa kita saat ini sedang berada di mana. Jadi jalan itu kita sambil mengatur nafas dengan baik. Jadi seringkali kan orang jalan terus kemerungsung lagi. Kemerungsung lagi. Seringkali kan kita jalan cepat-cepat kayak gitu ya. Nah, ini kita jalan pelan-pelan menyadari bahwa setiap langkah kita itu satu tarikan nafas, satu hembusan nafas, satu tarikan nafas, satu hembusan nafas, itu bisa dilatih, ya. Menyadari betul bahwa pada saat ini saya sedang berjalan, seperti itu. Jadi kita juga menggunakan panca indera kita dengan baik. Kita jalan tanpa memikirkan hal-hal yang tidak perlu, memikirkan mantan pacar, memikirkan bos yang galak, atau memikirkan tadi di rumah bete ada peristiwa apa. Gak usah, itu ditinggal dulu, terus kita berjalan. Yang kedua, yang pertama adalah latihan dengan berjalan. Yang kedua adalah eat atau makan. Kita menyadari penuh ketika kita sedang makan. Jadi latihan kesadaran melalui makan. Caranya adalah kita tahu betul apa yang kita konsumsi, apa yang dihidangkan di piring itu, ya, apa yang dihidangkan di piring itu kita tahu apa. Terkadang kan orang ditanya tadi kamu makan apa, lupa, nggak tahu detailnya. Nah, bagaimana untuk latihan mindfulness ini kita bisa mengetahui, kita lihat apa aja, ada nasi, ada orek tempe, ada sayur kacang seperti itu, ada sambal roa seperti itu. Nah, ini ini bisa digunakan untuk latihan mindfulness. Setelah melihat makanan, kemudian apa? Ketika kita makan, itu juga
kita menyadari penuh gigitan mengunyahnya kayak gitu ya, mengunyah dengan perlahan seperti itu, dengan rasa, penuh rasa. Kesadaran itu kan ketika kita sadarkan kita menyertakan heart, menyertakan jantung ya kan, menyertakan perasaan kita. Nah, di situ kita bisa gunakan untuk latihan. Jadi makan dengan pelan-pelan, nggak langsung terus ditelan, nyendok lagi, terus langsung ditelan kayak gitu. Kita tidak menikmati makanan tersebut, kita nggak tahu rasanya kayak apa. Sering kan kita seperti itu. Saya juga terkadang masih seperti itu juga ya, langsung makan cuk kayak gitu. Nah, kita nggak tahu apa namanya, apa yang kita makan, terus kita nggak tahu rasanya bagaimana, pokoknya udah kunyah telan langsung seperti itu. Nah, dengan menyadari apa yang kita makan, terus bagaimana rasanya, itu bisa membantu kita untuk latihan mindfulness. Selain itu juga kita menghargai proses dari mencerna itu. Jadi sesuap perlahan-lahan. Jadi ketika makan kita perlahan makan, masukkan mulut, kita kunyah, terus kita telan. Kita menghargai semua proses tersebut. Nah, yang ketiga, yang pertama berjalan, kedua dengan makan, yang ketiga dengan menunggu. Maksudnya menunggu itu bisa ketika teman-teman sedang antri, misalnya antri di bank ya. Itu bisa teman-teman manfaatkan dengan latihan menafas, dengan bermeditasi. Atau ketika teman-teman ini kalau nggak nyetir ya, jadi ketika teman-teman naik mobil atau naik MRT atau naik bis, itu bisa dimanfaatkan. Saya sering sekali ketika saya naik MRT saya bermeditasi di situ, karena pagi sudah sibuk dengan rumah ya, dengan kegiatan rumah tangga, terus saya cuma punya waktu dari Lebak Bulus sampai Senayan. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bermeditasi. Teman-teman bisa ketika duduk pejamkan mata kayak gitu kan, terus atur nafas, tarik tarik, terus rasakan sampai ke perut, hembuskan. Jadi nafasnya latihan mindfulness adalah dengan nafas perut. Jadi yang kembang kempis itu bukan dada tapi perut. Nah, itu bisa teman-teman lakukan ketika menunggu, entah menunggu antrean atau ketika menunggu sampai di tempat tujuan. Kemudian yang keempat adalah dengan exercise yang melibatkan body and mind, yang melibatkan badan dan pikiran. Seringkali kan kita berolahraga tapi pikiran kita masih sibuk, masih mikir, aduh tadi udah kerjaan udah selesai belum ya, aduh besok PR numpuk, aduh besok meeting belum menyiapkan bahan. Sering kan kayak gitu, di pikiran ada aja belum belanja ya kan, aduh nanti malam masak apa kayak gitu, atau besok masak apa kayak gitu. Nah, seringkali ketika kita berolahraga kita mikir hal-hal lain, itu namanya bukan berolahraga. Saya ingat sekali waktu saya kuliah S1 itu saya sering sekali sakit-sakitan. Saya kuliah di UI dan waktu itu naik angkutan umum. Nah, dari Kukusan, dari Kukusan sampai ke fakultas itu saya berjalan kaki. Nah, itu kira-kira cukup jauh ya, 500, mungkin antara 500 meter sampai 1 kilo deh, kira-kira itu jaraknya, lupa saya. Tapi itu saya seringkali lalui setiap hari itu dengan berjalan kaki. Sudah seperti itu saya masih menjadi orang yang penyakitan. Nah, sama ibu saya dibawa ke dokter, kata dokter kurang olahraga. Ibu saya bilang bagaimana kurang olahraga, dia itu jalan dari Kukusan sampai ke kampusnya, itu kan jalan kaki dok, itu olahraga. Nah, dokter tersebut mengatakan, saya ingat benar, makanya saya bisa mengajarkan ini kepada teman-teman. Dokter tersebut mengatakan bahwa itu bukan olahraga karena anak ibu berpikir
Jadi dari turun bis itu dia sudah berpikir, aduh nanti pelajaran apa, ya kan, mata kuliah apa, dan saya belum mengerjakan tugas, atau aduh ini mata kuliah ini membosankan, atau memikirkan hal lain, memikirkan pacar, memikirkan berantem sama teman, kayak gitu kan, memikirkan nanti pulang kuliah mau makan di mana, kayak gitu. Nah itu memikirkan sesuatu gitu kan. Nah itu apalagi kalau memikirkannya hal-hal yang berat, nah itu tambah banget, itu bukan olahraga. Jadi itu tidak bisa membantu untuk melatih mindfulness. Nah untuk latihan mindfulness itu ada yang melibatkan pikiran dan badan, itu kita bisa latihan yoga. Ya, itu kan cukup tenang, yoga, Qigong, sekarang saya menekuni Qigong, yoga, Qigong, terus Tai Chi itu bisa untuk latihan mindfulness. Kenapa? Karena kan dia tenang, ya kan? Lepaskan, tarik nafas, hembuskan, seperti itu. Gerakannya kan menyelaraskan antara pikiran dan gerakan, dan juga mengatur nafas kita. Latihan yang bisa dimana kita mengatur nafas kita itu exercise yang bisa digunakan, yang exercise yang melibatkan pernafasan kita secara teratur untuk melatih nafas kita. Nah itu bisa untuk latihan mindfulness, jadi yang agak tenang kayak gitu, terus tanpa disertai dengan pikiran yang berat. Itu tadi udah 4 ya. Yang pertama berjalan, kedua makan, yang ketiga tadi adalah menunggu sampai tujuan atau menunggu antrean, itu bisa. Yang keempat exercise atau olahraga, dan yang kelima adalah, ini pasti seneng banget, rebahan itu bisa digunakan untuk latihan mindfulness, asal rebahannya itu nggak sambil mikir hal-hal yang berat lagi. Rebahan itu kan waktu kita beristirahat ya, tindakan untuk istirahat itu rebahan. Nah ketika kita rebahan, kita berusaha untuk mengatur nafas kita, tarik nafas sampai ke perut, kempeskan ya kan, nah, perutnya yang dikempeskan. Jadi untuk latihan mindfulness itu adalah latihan pernafasan perut. Jadi yang kembang kempis adalah perutnya. Itu bisa dilatih dengan rebahan. Sekali lagi, rebahannya tanpa mikir sesuatu yang berat. Seringkali kita udah rebahan tapi pikirannya masih kesana kemari. Nah ini ketika teman-teman punya waktu rebahan, lakukan itu untuk latihan nafas perut, latihan nafas mindfulness. Jadi tarik nafas, perutnya mengembang, hembuskan, perutnya kempes, seperti itu. Itu untuk latihan mindfulness, untuk melatih kesadaran teman-teman. Sadar betul, nanti seiring perjalanan waktu ketika teman-teman sudah biasa memanfaatkan 5 kegiatan tersebut yang bisa teman-teman lakukan, itu kan nanti seiring perjalanan waktu emosi juga jadi terkendali, terus teman-teman juga sadar betul apa yang teman-teman lakukan. Kalau mau yang ke-6 juga boleh. Saya tiba-tiba teringat satu lagi, saya kasih satu lagi ya, yang bisa dilakukan untuk latihan mindfulness, yaitu bekerja. Ketika kita bekerja, kita benar-benar bekerja kayak gitu, bukan kita bekerja ketika bos kita datang terus kita baru ketik, sering kan kayak gitu. Dulu saya juga seperti itu. Nah latihan kesadaran adalah melatih tanggung jawab kita juga. Jadi ketika di tempat kerja kita benar-benar bekerja, nggak ketika kita bekerja kita sibuk mikirin apa, sibuk browsing kalau sesuai pekerjaannya it's okay gitu kan. Kalau tiba-tiba browsing hal-hal lain, nah itu tidak mindfulness, tidak
melatih kesadaran kita bahwa pada saat ini kita pada posisi bekerja. Oke, itu 6 ya. Akhirnya ada 6 tips untuk melatih melatih mindfulness. Melatih supaya kita bisa sadar benar apa yang sedang kita lakukan. Oke, terima kasih dan sampai berjumpa di video yang lain.